Ya, salam semua. Salam. 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 Tuhan itu maha baik, betul? Betul. Bisa dibuktikan dia maha baik? Nanti lewat khotbah ya. Jadi perkenalkan, saya pendeta misionaris Daniel Pardede. Saya juga seorang advokat. Saya pendeta sejak tahun 79. Di mana tahun 79? Tahun 79 di mana? 1979. Masih dirancang lagi, Pak. Masih dirancang. Belum lagi jadi. Ada yang jawaban yang tepat. Tahun 79 di mana, saudara? Belum ada. Sudah berapa lama Kristen? Yang menjawab belum ada tadi, sudah berapa lamakah saudara Kristen? Sudah? Kita ini ibadah interaktif. Saya tidak membawa ibadah-ibadah seperti di gereja-gereja kita atau saudara ya. Ini rileks tapi berkemuliaan. Amin. Amin. Berapa lama sudah Kristen? Kok susah kali? Bapak udah berapa lama Kristen? Dari kecil sampai sekarang. Di mana saudara tahun 1979? Belum lahir, Pak. Saya katakan sudah lahir. Tahu Yeremia? Nabi Yeremia tatkala dia diminta raja, Tuhan berbicara kepada dia. Yeremia, sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, aku sudah mengenal engkau. Dan sebelum engkau lahir dari kandungan ibumu, apa dibilang? Aku sudah menguduskan engkau. Berarti Yeremia itu sudah ada. Betul? Buka nanti Yeremia. Tidak usah sekarang. Banyak orang Kristen tidak menyadari dia sudah ada sebelum lahir dari rahim ibunya. Termasuk saya. Dan banyak juga pendeta tidak menyadari itu. Ya. Jadi ini ibadah interaktif, ibadah yang santai tetapi kudus. Buat apa kita lipat tangan begini, kakinya sopan, tapi hatimu menjauh ya kemana-mana ya. Saya mau hatimu seperti orang-orang di Israel kemarin 21 tahun. Sebaya Bapak ini sudah banyak kepala 7. Bapak umurnya berapa? Baru 67, Pak. Oh masih 67. Di sana 76. Saya tanyakan itu. Jadi saya mitra Polda. Poldasu. Dengan ini saya tidak akan pernah ditolak Bapak Jebua. Karena ini langsung dari Kapolda, atas nama Kapolda, saya masuk ke semua Polres se-Sumatera Utara. Jadi itu saya kenalkan kepadamu bahwa saya disebut pendeta keliling, di mana saya harus keliling semua Polres. Saya kemarin dari Taput, habis dari Taput saya ke Sibolga, habis Sibolga saya ke Nisel, baru kemari. Dan habis dari sini saya masih ke Tapteng. Jadi begitulah sehari-hari saya atur agenda saya, tidak bentrok dengan saya sebagai seorang advokat. Ya. Saya tidak minta durung-durungmu. Apa durung-durung bahasa Nias? Kamela. Iya. Tidak disiapkan di sini kotak durung-durungnya. Yang saya minta hatimu. Amin. Amin. Dan Tuhan juga minta hatimu. Amin. Amin. Dan pernahkah saudara dengar firman Tuhan mengatakan, aku bosan dengan korban bakar-bakaranmu, lembu sapimu, kambing domba dan merpati. Aku mau hatimu. Pernah dengar? Aku mau kehancuran hatimu. Aku mau bagaimana engkau menyesal di sini. Ini yang saudara bawa kepada dia. Dan Tuhan bukan emas dan perak dia punya, mau. Dan lembu sapi. Karena itu semua milik dia kok. Buat apa kita kasih sama dia itu? Sekalipun memang gereja butuh dana untuk gereja, termasuk saya. Ya, kalau dikasih Pak Jebua, puji Tuhan. Ya, enggak dikasih juga puji Tuhan. Karena saya datang bukan mencari uang kawan. Ya, amin. Amin. Saya mencari jiwa-jiwa.
Ini nanti semua dilihat oleh orang Polda. Sama dengan di YouTube saya. Setiap saya ke Polres, wajah-wajahmu dan wajah-wajah Pak Pendeta juga bisa dilihat. Pak Polisi juga dilihat. Jadi tidak ada yang rahasia di sini. Tapi manakala saudara diperiksa, gak bisa kamera. Karena saudara diperiksa oleh polisi. Ya, tidak sembarangan orang di meja periksa. Tapi di sini ibadah bebas. Itu bedanya kalau saudara beribadah dengan saudara diperiksa oleh polisi. Saya mau katakan kepadamu, apakah ini pencobaan samamu? Pencobaan. Siapa yang angkat tangan bilang pencobaan? Coba angkat tangan. Yang tidak. Ya tadi nggak angkat tangan. Oke, angkat tangan. Terlambat. Yang tidak. Yang tidak nilainya 100. Yang angkat tangan nilainya 0. Kenapa saya bilang? Kalau pencobaan itu adalah merupakan bukan hasil kejahatan. Sudah? Ini kan hasil kejahatanmu. Amin. 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 Jadi bukan pencobaan. Amin. Amin. Betul ya Pak Polisi? Pak Polisi juga bilang, jangan bilang ini pencobaan. Orang Anda kok yang melanggar KUHP. Betul atau betul? Betul. Saya buktikan bahwa ini bukan pencobaan. Ingat Ayub di Alkitab? Ingat? Dia seorang yang saleh. Sudah? Dia seorang yang saleh. Tapi lembu sapinya, kambing dombanya habis seketika. Betul? Dilalap oleh api. Dan bukan itu saja. Semua karyawan habis. Mati kan? Dan beberapa kandang dan rumahnya habis juga. Tinggal satu rumah dengan satu istrinya. Ini saya bagikan secara pribadi. Sambil saya bicara. Mungkin gak kebagian semua. Jadi Ayub itu mengalami seperti itu. Tentu Anda bilang pencobaan. Betul? Apa bedanya dengan saudara? Karena Ayub seorang yang saleh. Terus? Dan tidak bersalah. Kesimpulannya itu bukan hasil kejahatan. Saudara di sini hasil kejahatan. Itulah berbeda sangat. Bertolak belakang. Tapi kalau Ayub bilang dia sedang diuji. Nanti saudara baca di situ. Habis waktu kita dalam Yakobus, ingat ya. Yakobus itu ada 6 ayat. Berbahagialah kamu jika berbagai-bagai pencobaan datang kepadamu. Karena itu akan menjadi ujian iman kepadamu. Dengan ujian iman, engkau akan bertekun. Dengan engkau bertekun, engkau mendapatkan ujian yang menghasilkan buah-buah yang matang. Dan yang membuat engkau sempurna. Dan dengan demikian, engkau tidak pernah merasakan sesuatu apapun. Baca nanti Yakobus 1. Terlalu lama kalau kita buka-buka. Itu penelahan Alkitab kalau buka-buka begini. Sudah? Jadi itulah kalau dalam pencobaan. Tapi saudara di sini saya kira bukan pencobaan. Karena hasil daripada perbuatanmu yang melanggar KUHP. Amin. Amin. Saya tidak tahu pasal-pasal apa yang saudara disangkakan. Ya nanti didakwakan kepadamu. Tetapi mau saya katakan dalam kesempatan ini. Ada banyak di dalam tahanan polisi. Dan di dalam penjara. Bunuh diri. Itu bukan suatu hal yang asing. Itulah saya mau datang di sini. Untuk menguatkanmu. Menguatkanmu. Memberi kabar. Bahwa saudara semua di sini. Sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. 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 Saudaralah yang disebut padi-padi yang sudah menguning. Baca nanti firman Tuhan. Ada di situ. Tetapi penuainya sangat sedikit. Betul? Pernah dengarkan?
Ya kami-kami inilah menuai saudara. Dan maafkan saya tidak katakan saudara orang berdosa. Tapi maafkan kalau saudara saya anggap padi-padi yang sudah menguning. Tuhanlah yang tahu. Saya juga sebetulnya orang berdosa. Tapi komitmen saya datang untuk menuai. Artinya menangkap jiwa-jiwa untuk menyerahkan kepada Tuhan dalam pertobatan dan baptisan kudus. Saya tidak datang dalam nama gereja. Kalau saya datang dalam nama gereja, ada yang terima, ada yang tidak, betul? Tapi saya datang dalam nama ini. Ini yang saudara lihat apa? Bible. Saya tidak mau dengan aturan-aturan gereja. Karena semua aturan gereja punya kelemahan dan kekurangan. Bahkan saya bilang salah, berani saya. Karena saya lihat kok. Banyak aturan gereja yang salah tapi dipertahankan. Salah satu, siapa yang gereja HKBP sih? Sama dengan gereja Nias. BNKP juga. Tidak ada tepuk tangan di situ kan? Ini sebetulnya diperbaharui. Kenapa dalam gereja tidak bisa tepuk tangan kepada Tuhan yang hidup? Baca nanti di situ Mazmur 150. Pujilah Tuhan dalam baitnya yang kudus, dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia dengan tari-tarian dan gambus. Pujilah dia dengan kecapi. Pujilah dia dengan ceratap yang berdentang dan berdenting. Biarlah semua orang yang bernapas memuji Tuhan. Jadi kalau memuji Tuhan, saudaraku yang hidup, yang saudara percaya melihat wajah-wajahmu dan melihat wajahku dan melihat bapak polisi di sini dan dia hadir di sini, maka orang Israel mengatakan dia El Samah. Elohim sama artinya Tuhan Maha Hadir. Dia ada di sini. Kita nggak lihat. Dalam bentuk Roh Kudus. Amin. Amin. Tatkala dia mau ditangkap, apa dikatakan? Sebentar lagi telah tiba waktunya. Kalian tidak akan melihatku lagi, tetapi tidak lama aku akan datang lagi. Dan setelah dia naik ke surga, demikian juga. Aku akan datang segera. Dalam tempo berapa hari? Setelah dia naik, berapa hari? Dia datang lagi? 50 hari. Itulah makanya hari Pentakosta, hari yang ke-50 setelah dia naik ke surga. Dia datang cuma dalam bukan wujud seperti kita ini. Itu saudara saya aminin. Dia tetap ada di dunia ini. Bukan hanya di sorga. Sorga dan bumi sudah menjadi tumpuan kakinya. Baca firman Tuhan. Baca nanti di dalam Matius 28 ayat 18, 19, 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu baptislah semua bangsa bagiku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan seperti apa yang sudah kuajarkan kepadamu. Sudah jelas dikatakan kuasa di sorga dan di bumi. Jadi di bumi ini pun dia berkuasa. Bukan hanya di sorga. Jadi kuasa di bumi ini adalah kuasa Roh Kudus yang adalah sama seperti dia. Tidak ada bedanya Roh Kudus dengan dia. Tidak ada bedanya. Cuma dalam wujud Roh Kudus dia ada di dunia ini. Enggak seperti kita lihat waktu dia dilahirkan oleh Maria sebagai manusia. Berapa hari Tuhan Yesus mati? Hah? Berapa hari Tuhan Yesus mati? 3. Ada yang lain? 3. Saya bilang tak pernah dia mati. Mana pernah mati dia? Yang mati Yesus. Jangan salah ya. Kalau pakai Tuhan di situ, bahwa dia pencipta langit dan bumi. Makanya jadi Kristen yang betul, kawan. Gimana kekristenanmu selama ini kalau engkau bilang Tuhanmu mati? Yesus itu adalah manusia dan Tuhan. Tuhan dan manusia yang rahim dan yang rahman. Makanya dibilang orang, Tuhan orang Kristen mati. Saya nggak setuju. Amin atau amin? Amin. Jadi jangan salah kita sebagai orang Kristen. Tuhan kami tidak pernah
mati. Sama-sama kita katakan, Tuhan kami tidak pernah mati. Bikin bahasa niasnya yang kuat, 3 ya. Loa lagi mana pernah mati. Yang keras. Loa lagi mana pernah mati. Ingat itu ya. Jangan salah ya. Yang mati manusianya. Terus yang bangkit siapa? Tuhan Yesus. Jangan pakai Tuhan, salah lagi. Jangan pakai Tuhan di situ. Yang bangkit itu Yesus sebagai manusia biasa. Bangkit dari kematian yang sama dengan saudara dan saya juga sebagai manusia akan dibangkitkan. Terus yang naik ke surga siapa? Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Jangan pakai Tuhan lagi. Yesus yang naik ke surga itu. Nggak perlu dia naik. Orang dia, surga dan bumi, dia punya. Amin. Amin. Yang akan datang nanti dari surga, kedatangan kedua siapa? Tuhan Yesus. Salah lagi, jangan pakai Tuhan. Yesus sebagai orang yang sudah diberikan mahkota. Yang sudah mengalahkan maut. Yang kepadanya diberikan kuasa menghakimi. Yang menghakimi nanti siapa? Kok diam semua? Yang menghakimi siapa dunia ini? Kok bingung? Siapa? Yesus sebagai manusia. Dia sudah diberikan hak untuk menghakimi, termasuk saudara dan saya yang tinggal di dalam dia. Baca firman Tuhan, jangan hanya dipegang ini. Di situ tertulis semua. Ya, kalau pendetamu tidak mengatakan itu, baca sendiri. Maka itu sering saya katakan di tahanan, percayalah kepada roh yang berbicara kepadamu sendiri. Jadilah dewasa secara Kristen atas pimpinan Roh Kudus, bukan pimpinan gereja. Saya tidak menjelek-jelekkan gereja, berdosa saya. Gereja juga bagus, tapi banyak kurangnya. Amin. Amin. Kita doakan gereja kita doakan pendeta kita. Tanyakan pendetamu apa yang saya katakan itu. Jangan-jangan dia tidak tahu. Saya tidak sombong. Ya, saya menemukan itu di situ. Makanya gerejamu yang sesungguhnya ada di dalam hatimu, Bapak. Dalam hati, ya. Ada di dalam hatimu. Karena dia ada di dalam. Dia sendiri yang mengajarimu. Amin. Amin. Pak pendeta di gerejamu terbatas. Apalagi pernahkah dibilang kepadamu, kepada orang-orang jahat, orang berdosa, saudara-saudara adalah mutiara-mutiara yang nantinya dibawa ke dalam kerajaan surga. Pernah dikatakan itu? Di sini saya katakan bahwa saudara yang merasa berdosa akan dibawa menjadi mutiara-mutiara berharga. Tanaman-tanaman yang sudah menguning dibikin di lambung Tuhan, ibaratnya saudara adalah tanaman yang sudah matang, tapi penuainya sedikit. Makanya jauh-jauh saya dari Medan. Ya, saya tidak mencari hasil. Ya, saya tidak pikirkan. Ya, dari hasil secara duniawi. Saya menjadi Gojek satu hari aja bisa 150.000. Amin. Bisa. Saya buang waktu, capek dan semuanya. Ini artinya kenapa? Tuhan bilang, jadilah penuai-penuai. Karena tuai yang sudah banyak. Termasuklah, maafkan saya, orang-orang yang dipenjara. Mungkin di antara saudara, ada sebetulnya tidak bersalah. Saya tidak tahu. Karena ada juga salah tangkap dan sebagainya. Saya tidak mendiskreditkan atau menjelekkan polisi. Di dunia manapun ada salah tangkap. Di dunia manapun ada salah pasal. Polisi itu masih manusia, terbatas. Jadi karena itu mungkin saudara juga tidak bersalah. Atau yang kedua, ada juga mafia peradilan. Betul? Betul? Saya tidak mengajak saudara berontak ya ditangkap nanti saya di sini, Pak Sitepru. Apalagi Pak Sitepru. Tapi itu kenyataan, saya harus katakan. Ada sampai dihukum seumur hidup
Terbukti nggak bersalah, keluar dia. Saya pengacara, jadi saya tahu ilmu hukum. Ada. Bahkan sampai dihukum mati udah ketahui rupanya nggak dia. Salah orangnya. Mau bilang apa kita? Jadi kalau di sini saudara, saya anggaplah dulu saudara bersalah semua ya. Tuhanlah yang tahu ya. Karena itu saya mau tanya. Menurutmu, di tempat mana yang paling hina di dunia ini? Tolong jawab saya. Gak tahu, ada yang bisa jawab? Saudara merasakan paling hina di dunia di mana? Di mana? Di tempat pelacuran, perjudian, di dekat tong sampah, di mana coba? Ayo, ini bebas kita, jangan segan-segan. Di mana? Gak ada yang bisa jawab. Tidak mau interaktif dengan saya. Katakan aja kalau salah. Yang paling hina adalah di tempatmu ini. Sudah? Dan di penjara. Alasannya apa? Tahu? Saudara tidak merdeka, tidak bebas. Bisa Anda melangkah satu langkah dari sini tanpa persetujuan polisi? Tidak. Nah, bisa kau panggil Amang Boru si Jokowi, Amang Boru bebaskan aku dari tahanan Polres? Tidak. Tidak. Kenapa? Terbatas. Bukan. Saudara berhadapan dengan hukum. Bukan berhadapan sama polisi. Bukan berhadapan sama presiden. Itu jawabannya paling tepat. Kalau hukum nggak bisa ditawar-tawar. Kenapa lagi pertanyaannya? Lanjut. Karena hukum aku yang buat, bilang yang kencang. Ya katakan. Karena hukum Aku yang buat. kuat. Aku yang buat. Bahasa niasnya. Karena hukum Ya usahoge. aku yang buat. Ya usahoge. Aku yang buat. Nah, karena kau yang buat, rasakan sendiri. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Betul atau betul yang saya katakan? Betul? Saya tidak mau mengajarkan ajaran sesat. Karena saya tahu juga bidang hukum. Hukum manapun yang tidak saudara tahu dianggap tahu. Itu merupakan ajas dari hukum pidana. Pak polisi, aku nggak tahu pasal itu. Nggak boleh gitu dianggap tahu, kawan. Nggak bisa. Aku merayu-rayu kok. Aku mencium-cium dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Pak polisi tangkap karena mengadu orang tuanya. Umurnya baru di bawah 11 tahun. Betul atau betul? Betul. Kenapa kau salah? Karena dia anak-anak. Kau rawi-rawi, kau cium-cium. Kalau dia janda, ya gak salah kau, kawan. Suka sama suka. Tapi kalau kau perkosa, kau ditangkap polisi, kawan. Amin. Jadi gak usah jauh-jauh. Kenapa kau ditangkap? Karena kau yang buat hukum, dan hukum itu yang menangkapmu. Bukan Pak polisi. Pak polisi menjalankan hukumnya itu. Kalau udah pensiun nanti Pak Jebua gak bisa menangkapmu. Amin. Amin. Iya. Senyum Pak Jebua. Luar biasa hamba Tuhan ini. Jadi saya di sini semua Polres saya ngomong apa adanya. Apa adanya. Tapi percaya nggak saudara? Yang tadinya Pak Jebua dan Pak Setipu sangat sopan denganmu. Mulai hari ini lebih sopan. Betul? Betul? Betul. Karena manusia tetap ada salahnya. Mungkin selama ini kau dibentak-bentak, takut dia sudah ditangkap Tuhan ini. Apalagi nanti masuk saudara di sini. Saya membawa di sini 4 peluru. 1, Injil. 2, minyak zaitun. 3, air putih bersih. 4, anggur. Saya bukan tukang obat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kalau tukang obat kan begini. Taruh dulu ular jadi manusia katanya, biar dibeli obat. Ini kenyataan. Saudara tahu manfaatnya ini? Ini minyak urapan asli, minyak zaitun. Lewat minyak urapan ini, saudara kalau mau dibebaskan saat ini juga kalau pakai pedukunan. Kalau pakai jimat-jimat. Karena apa saudaraku? Paling benci Tuhan kepada orang yang pakai jimat.
percaya dengan ahli-ahli nujum, nenek-nenek tua. Lebih bagus saudara jangan Kristen, beragama Kristen. Lebih bagus saudara masuk ke sel sana. Kalau saudara tidak mau lepaskan sekarang ini jimat-jimat itu, saudara akan dirongrong. Tidak akan mungkin gelap dan terang bersatu. Dari sekolah minggu pun saudara dengan hari. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan yang diurapi, tidak akan pernah memaksamu untuk meninggalkan jimat-jimatmu, dukun-dukunmu. Sekarang ini juga dibebaskanmu. Kalau saudara tidak bisa dibebaskan KUHP, ikatan belenggu dosamu saat ini juga akan bebas kalau saudara mau. Sudah? Jika engkau mengaku dosamu, Tuhan itu adil. Dia akan mengampuni segala kesalahanmu, dosamu, dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Ya, itu sering saudara baca itu. Pertama Yohanes 1:9. Dan di dalam Yesaya dikatakan apa? Dari awal dari kitab Yesaya, sekalipun dosamu merah seperti buah delima atau buah naga atau kain kesumba atau ulus narara kata orang Batak. Kalau bahasa Nias apa ulus narara? Ulus yang merah akan putih seperti salju dan bulu domba. Ini kalau saudara mau. Tapi kalau saudara tidak mau, dia tidak memaksa. Matilah di dalam dosa. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Ingat persis dari sekolah minggu sering dibacakan. Jadi jangan pelihara itu dosa. Saudara tidak membayar itu pengampunan dosa. Kalau dulu Rom Katolik bayar. Rom Katolik dulu bayar itu, ada pembayaran untuk menghapus dosa. Saya tidak menjelek-jelekkan Katolik, tidak, karena semua itu dari Katolik itu semuanya. Ya, tetapi selalu dibaharui. Dosa yang sebetulnya adalah dari diri kita sendiri, tidak usah lewat pastor, tidak usah lewat pendeta dan semua. Dirimu sendiri kawan, ya. Tidak usah datang kepada orang-orang suci katanya. Datanglah, bawalah kepada dia keluh kesahmu, segala kekhawatiran, bimbang darah dan ketakutan dan kecemasan, dan bawalah dosa-dosamu, bawalah penyakitmu, karena semua itu berasal dari Tuhan. Kalau yang baik itu berasal dari mana? Coba jawab cepat. Dari tolong yang kencang suaranya, jangan kalah dengan suara saya. Dari siapa? Dari Tuhan. Kalau yang buruk? Dari setan. Dari yang buruk? Dari setan. Semua dari setan. Mana ini? Yang buruk? Dari setan. Di mana Kristen? Saya menangis lihat kalian semua. Banyak kali bersalahan jawabannya. Di mana tertulis ada setan berkuasa mencipta? Tunjukkan sama saya. Pernah dengar? Siapa yang punya jenggot? Satu lembar dari jenggotmu ini pun bukan engkau yang menciptakan. Amin. Dan engkau tidak akan pernah berkuasa atas jenggot. Dan iblis tidak akan berkuasa mencabut jenggotmu satu lembar ini. Amin. Kalau tidak, kehendak penciptanya. Jadi jangan percaya sama roh iblis pembohong. Kalau nanti saudara tabrakan iblis, jangan kambing hitamkan iblis. Kalau nanti saudara sakit iblis. Kalau saudara bangkrut seperti Pak siapa tadi? Ternak ayam mati semua ayamnya. Eka. Pak Eka. Iblis. Dan seringkali terjadi di kampung-kampung karena bigu ganjang, pelihara ini, makanya orang tuaku sakit. Inilah orang Kristen bodoh. Nenek moyangnya sudah Kristen tapi tidak tahu. Segala yang buruk dan baik berasal dari Tuhan. Bilang bahasa Indonesia, bahasa Nias dulu. 3 ya. Segala yang buruk dan baik berasal dari Tuhan. Bahasa Nias. 3 ya. Bah. Yang kuat kawanku 3 iya.
Biar lebih mantap bahasanya itu. Kalau bisa saya bilang. Itu semua ada di Alkitab. Buka nanti ratapan. Dari ratapan 2, ratapan 3, ingat perkataan saya, terlalu lama. Di sini nggak ada itu. Ratapan Yeremia. Di situ ada itu semua. Maka itu apa kata Ayub? Rupanya kau sudah gila istriku. Bukankah yang baik dari Tuhan kita mengucap syukur, dan juga yang buruk kita terima dengan pengucapan syukur. Amin atau amin? Amin. Itulah Kristen yang betul. Jangan kambing hitamkan iblis. Enak aja lo. Emang gara-gara gua lo tabrakan lo. Gara-gara gua ayam lo mati, bangkrut dan semuanya. Enak aja. Jangan kambing hitamkan. Dia hanya dikasih Tuhan memberi kuasa kepada dia mentransfer yang buruk kepada manusia. Bukan dia yang ciptakan itu. Komputer siapa yang ciptakan? Manusia. Siapa? Siapa? Manusia. Bahasa Nias siapa yang ciptakan? Niha. Siapa yang ciptakan bahasa Nias? Niha. Apa Niha itu? Manusia. Kalau manusia yang menciptakan, saudara punya kuasa enggak? Tanah liat yang bergerak-gerak. Di mana pertanyaan bisa betul jawabanmu? Adapun manusia hari-harinya seperti berumput. Nanti buka Mazmur ada di sini. Ayo cepat buka biar kita baca itu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, Mazmur 103. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin datang melintasinya, maka hilanglah bunga itu, bahkan tempatnya pun tidak mengenalnya lagi. Itulah manusia, bayangkan. Apa hebatmu kawan? Ibarat bunga ditanam di sini, datang angin terbang, tempatnya ini pun gak kenal. Emang siapa lu katanya? Itulah saudara dan saya. Ayat 15. Gak ada kita ini apa-apanya. Bahasa pun bukan orang Nias menciptakan bahasa Nias. Bahasa Batak bukan orang Batak itu. Saudara ingat Menara Babel? Ya. Semua ini Tuhan yang ciptakan. Dari mana kemampuan opungnya orang Nias dulu bisa bicara? Kalau bukan dari Tuhan. Bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Nggak sanggup kita, otak kita ini memikirkan. Semua berasal dari ini. Aku akan apa bahasa Indonesia ini? Membikin kocar-kacir bangsa Israel tatkala mendirikan Menara Babel yang sombong dan angkuh biar bisa naik turun. Kalau air bah datang selamat biar bisa berhadapan dengan Tuhan. Imannya sudah salah. Makanya dirobohkan Tuhan menara itu. Dan disitulah diserakkan bangsa Israel, dibikinlah bahasanya berbeda-beda satu sama lain. Sudah pernah baca? Nah. Iya. Sampailah bahasanya bahasa Batak dan sebagainya. Enggak, apalagi komputer saya bilang. Baca nanti di pengkhotbah. Segala sesuatu yang ada ini sudah lama ada, bahkan yang belum ada itu sudah ada. Baca di pengkhotbah. Aku tidak tahu sejauh mana pendeta mengajari iman Kristen. Gak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Di atas bumi, di dalam perut bumi. Makanya saya bilang, sebelum saudara-saudara lahir, dia sudah tahu kau itu wajahmu dan jenggotmu pun dia tahu dia. Gak sanggup otakmu. Maka itu kawan, sadarlah kita ini manusia yang gak ada apa-apanya. Sedangkan manusia nggak ada apa-apanya, apalagi iblis. Iblis bahasa dia siapa? Sebetulnya lebih kita berwibawa dikasih Tuhan. Jadi jangan pernah takut. Tapi sekarang saudara percaya kepada iblis, datang ke pohon-pohon besar, pergi ke gunung-gunung, ke tengah laut sana berdoa, bikin sesajen.
Habislah anakmu sakit, istrimu sakit. Belum lagi saudara percaya dengan kudi alam. Nanti istrimu belikan lele tinggal 1 ekor, bikin kudi alam itu. Istrimu saudara paksa mimpi, anakmu saudara paksa mimpi untuk cari kudi alam nomor. Bahkan orang tuamu mati kau bikin juga nanti kudi alam. Itulah bingung sengitnya manusia ini sekarang. Orang Batak bilang ritik, orang Nias bilang apa itu? Gila, gelo. Saya tidak peduli capeknya saya ini. Tak peduli, yang penting saudara kena tangkap saat ini. Amin. Amin. Dan saya tidak tedeng-aling-aling, bicara apa adanya. Ya, bagi Tuhan kesopanan itu dari hati, bukan cara saya seperti ini. Masa pendeta kayak gitu katanya. Terserah orang berkata apa. Kalau saya capek berdiri, ya sudah, saya duduk kayak gini. Kenapa rupanya? Karena itulah dia datang ke dunia ini. Sudah? Saudara tahu kenapa dia datang menjelma ke dalam manusia? Karena begitu besar cinta kasihnya kepada manusia, sehingga ia merelakan menganugerahkan anaknya yang satu-satunya itu kepadamu dan kepadaku, agar engkau jika di dalamnya engkau selamat dan beroleh hidup yang kekal. Itu makanya dia cinta bukan kepada orang pendeta-pendeta, pastor, orang-orang suci. Justru kepada orang berdosa dia datang. Justru orang-orang yang di penjara dia datang. Nanti baca Mazmur 25. Waktu kita sempit, nanti kalau izin dari Pak Jebua 1 bulan kemudian saya datang lagi. Kira-kira 6 minggu. Saya akan memperdalam pengajaran ini. Apa dikatakan dalam Matius 25? Ya, saudara pernah seperti seorang gembala memisahkan ternaknya, yang kanan domba-domba, yang kiri apa? Yang kiri kambing-kambing. Dan dikatakan kepada domba-domba sebelah kanannya. Dari ayat 31, Matius 25. Dari ayat 31 sampai 46. Terimalah kerajaan sorga yang sudah disiapkan kepadamu sejak dunia ini dijadikan. Karena apa? Karena tatkala aku lapar, engkau kasih aku makan. Dan tatkala aku haus, engkau kasih aku minum. Tatkala aku telanjang, kau kasih aku pakaian. Tatkala aku menjadi orang asing, kau kasih aku tumpangan ke rumahmu. Tatkala aku di rumah sakit dan di penjara, kamu membesuk aku. Sudah? Terus murid-muridnya dan orang-orang bertanya, kapan Tuhan, kapan kau guru kami melihat seperti itu sehingga kami melakukan itu? Apabila engkau melakukan kepada satu orang pun dari salah satu manusia ini, kau sudah melakukan itu kepadaku. Bayangkan. Satu orang aja saudara lakukan, sudah saudara lakukan kepada Yesus. Tepuk tangan dulu sama dia. Saya mau lihat saudara tepuk tangan. Dia melihatmu sekarang ini. Di gereja kau tidak bisa tepuk tangan. Di penjara justru saudara tepuk tangan luar biasa. Saya bukan menghina atau mengejek gereja. Tidak. Makanya saya bilang suatu saat kadang gereja harus bikin acara seperti ini, terbuka. Jangan kaku. Bukan dalam kekakuan dan kekakuan itu kekudusan. Enggak ada ini. Dan saudara tertarik mendengar khutbah pendetanya. Jangan ngantuk. Jangan pura-pura kencing tapi merokok nanti. Seringkali kan begitu. Siapa yang ketawa itu? Hah? Sering. Saya juga khotbah di gereja, di mimbar. Begitu saya naik, bapak-bapak keluar lah ini. Pura-pura kencing itu. Tapi nggak masuk-masuk lagi. Nampaklah asap masuk ke dalam gereja. Dari mana asap itu? Bilang sama Pak Pendetanya, tolonglah terbuka sama kami biar kami rajin ke gereja. Dan sekarang banyak yang beralih gerejanya. Yang gereja yang kaku menjadi gereja yang seperti ini terbuka. Betul atau betul? Betul. Seperti gereja saya HKBP, HKI. Kaku. Jadi jangan kita pelihara munafik. Lipat tangan begini apalagi Katolik. Ya kan tak bisa bergerak atau gini. Bukan di situ letak kekudusan. Kita harus mengadakan pembaharuan sehingga jemaatnya tertarik.